Aku bakal rekomend si Fresh Herb Origin Serum kalau masalah kalian itu kulit yang berjerawat atau beruntusan, tapi kalian nggak sensitif sama parfum karena parfumnya lumayan banyak. Untuk si Pitoniasin, aku rekomend ke semua jenis kulit, terutama untuk kalian yang memiliki masalah dengan bekas jerawat, karena dia mengandung niacinamide 5% dan juga vitamin C. Start your computations. Hey everyone, it's a girl Jacqueline. Jadi sekitar 2 minggu lalu, Nasific kontak aku karena mereka ingin bekerja sama dengan aku dan mengirim kedua produk mereka, yaitu Fresh Herb Origin Serum dan juga Pitoniasin. Kalau kalian pecinta skincare, pasti kalian sudah tahu sama Nasific, terutama produk yang paling laris dari mereka, yaitu si Fresh Herb Origin Serum. Jadi aku akan kasih review kedua produk ini dan juga progres skin aku sebelum dan sesudah pakai produk ini selama 2 minggu. Sebelum kita masuk ke reviewnya, aku pengen kasih tahu dulu tipe kulit aku. Jadi tipe kulit aku ini adalah normal to oily, jadi combination. Di daerah T-zone itu sangat oily, sedangkan daerah lain itu normal. Dan di daerah hidung sini agak sensitif. Dan juga aku mau ingatin kalau aku ini bukan dokter atau skincare specialist, jadi kalau ada pernyataan aku yang kurang tepat, mohon bantu perbaiki, because I would like to learn more from my mistakes. Dan mohon diingat juga kalau produk yang bekerja baik di kulit aku belum tentu akan memberikan efek yang serupa ke kulit kalian, karena kulit setiap orang itu berbeda-beda. Oh ya, jangan lupa untuk follow sosial media aku mulai dari Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Semuanya adalah @jamafidon, and feel free to follow my social media if you want to know more about me. Thank you so much Nasific for working with me, and without further ado, let's just jump into the video. Pertama-tama aku akan bahas produk ini terlebih dahulu, yaitu Nasific Fresh Herb Origin Serum. Dari segi packaging, produk ini dia boxnya berwarna kuning, dan dia untuk botolnya sendiri kayak semacam kaca dan warnanya tuh nggak bening, jadi agak butek, tapi produk di dalamnya masih kelihatan. Seperti yang bisa kalian lihat, ini masih kelihatan banget produknya, dan menurut aku ini unik banget karena seperti yang bisa kalian lihat, dia tuh ada 2 lapisan. Yang atas itu lapisan minyak dan di bawahnya tuh kayak water base gitu. Menurut aku sih ini keren karena baru kali ini aku menemukan skincare yang ada 2 lapisannya seperti ini. Kemudian dia aplikatornya berbentuk pipet dan isinya 50 ml. Dan tenang aja, produk ini sudah terdaftar di BPOM dan ini dia buktinya. Dan expiry sendiri dia masih lama, yaitu tanggal 19 bulan 7 tahun 2023. Dan expiry ada di bagian bawah produk ini. Itu aja untuk packagingnya, dan sekarang kita beralih ke ingredients. Untuk ingredientsnya aku ambil dari Skin Charisma dan juga Inside Decoder. Menurut Skin Charisma, produk ini paraben free, jadi dia nggak ada paraben, dia juga nggak ada alergen, sulfat, alkohol, serta silikon. Tapi produk ini tidak aman untuk fungal acne. Menurut Inside Decoder, highlightnya dia adalah alcohol free, dan untuk key ingredientsnya, untuk antioksidan dia ada turmeric root extract, kemudian ada juga Coptis japonica root extract, serta tocopherol acetate. Buat kalian yang belum tahu, tocopherol acetate adalah vitamin E dan itu bagus banget untuk kulit. Untuk skin brightening dia ada turmeric root extract. Untuk skin identical ingredient ada glycerin, dan untuk soothingnya ada si Simbopogon extract, ini susah banget bacanya. Terus ada turmeric root extract lagi dan juga Coptis japonica root extract. Sebenarnya kalau kalian cek ingredients listnya si produk ini, dia masih banyak ingredients lain yang bagus untuk kulit, dan ini adalah beberapa favorit aku. Yang pertama yaitu aloe barbadensis leaf water untuk soothing, yaitu menenangkan kulit serta melembabkan kulit. Ada juga Mido foam seed oil, jadi dia ini mirip jojoba oil, terus dia tuh stabil dan juga mengandung komponen antioksidan seperti vitamin E dan phytosterols. Ada juga Camellia japonica flower extract sebagai antioksidan dan untuk boost hidrasi kulit, dan juga Nymphaea alba flower extract yang fungsinya untuk meningkatkan elastisitas, melindungi kulit dari kerusakan, anti-aging, mengurangi dark spot dan hyperpigmentation. Ada juga turmeric root extract seperti yang udah disebut di Inside Decoder tadi, yang fungsinya anti-inflamatori, antimikroba, antioksidan, serta untuk mencerahkan kulit. Ada juga Eclipta prostrata, jadi dia ini urang-aring atau false daisy, dan fungsinya untuk menenangkan kulit serta antioksidan. And last but not least, untuk list ingredients favorit aku di produk ini yaitu si Moringa oleifera seed oil yang fungsinya untuk menenangkan kulit dan sebagai antioksidan karena dia mengandung zeatin, quercetin, vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin E. Jadi memang dalam satu botol ini banyak banget ingredients yang bagus untuk kulit. Cuman kalau kalian teliti lagi ingredients listnya, dia masih banyak parfumnya. Meskipun alami, tapi mereka tetap aja fragrance.
ingredients. Sekarang kita lanjut ke tekstur dan aroma produk ini. Jadi dia teksturnya sangat cair, tapi cairnya tuh bukan air tapi minyak. Oleh karena itu sebaiknya dipakai di malam hari karena teksturnya sedikit lebih berat daripada skincare biasanya karena mengandung oil. Dan tenang aja, meskipun dia ada campuran oilnya, dia terasa cukup ringan. Dan untuk aromanya dia kayak aroma citrus terus segar gitu. Dan aku rasa kenapa namanya Fresh Herb Origin Serum itu karena baunya citrus jadi fresh, dan juga untuk herbnya karena dia banyak ekstrak tumbuhan jadi kayak herbal gitu, kayaknya sih begitu. Untuk cara pakainya, jadi aku pakai produk ini setelah toner dan sebelum moisturizer, dan aku pakai di malam hari. Jadi aku pakai toner dulu, baru si Fresh Herb Origin Serum ini, baru moisturizer. Oh ya, sebelum kalian pakai jangan lupa untuk dikocok dulu karena dia kan ada air sama minyak, jadi harus dikocok dulu supaya jadi satu gitu. Dan kalau udah tergabung dia kelihatannya seperti ini. Kemudian untuk aplikasi ke muka, kalian bisa langsung dari pipet, kayak dari pipet tetesin ke muka baru ratain, atau kalian bisa taruh di tangan dulu, gosok-gosok baru ratain ke muka. Jadi suka-suka kalian aja mau lewat pipetnya langsung atau pakai tangan. Kalau pakai pipet jangan lupa jangan sampai pipetnya kena ke wajah kalian supaya tetap higienis. Oh ya, satu lagi, aku ada dengar dan lihat beberapa review katanya mereka agak cekat-cekit pakai produk ini, tapi di aku sama sekali nggak ada cekat-cekitnya, jadi aman-aman aja. Dan sekarang aku akan bahas kelebihan dan kekurangan dari produk ini. Kelebihan yang pertama, dia bebas dari paraben, alergen, sulfat, alkohol, dan silikon. Yang kedua, dia sudah terdaftar di BPOM. Yang ketiga, dia mengandung berbagai macam ekstrak dan oil yang sangat bagus untuk kulit. Yang keempat, di aku dia membantu untuk meredakan jerawat serta beruntusan. Untuk foto before afternya akan aku tunjukin nanti. Yang kelima, dia teksturnya cukup ringan untuk sebuah oil. And last but not least, kelebihannya yaitu dia melembabkan kulit. Untuk kekurangannya, aku menemukan dua kekurangan. Yang pertama, dia mengandung parfum, meskipun alami tapi tetap aja itu parfum, dan menurut aku tuh jumlahnya cukup banyak. Ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian yang kulitnya sangat sensitif terhadap parfum. Yang kedua yaitu dia tidak aman untuk fungal acne. Oke, karena aku udah bahas si Fresh Herb Origin Serum, sekarang kita beralih ke pitoniasin. Jadi sama seperti tadi, aku akan bahas packagingnya terlebih dahulu. Untuk packagingnya, dia boxnya berwarna putih dan cairannya sendiri tuh cairan bening. Botolnya juga sama kayak Fresh Herb Origin Serum, dia mirip kaca dan warnanya nggak pure bening, jadi agak butek, tapi isinya tetap kelihatan. Dia juga menggunakan pipet dan isinya sama-sama 50 ml. Produk ini juga sudah terdaftar di BPOM. Dan expiry juga masih lama, yaitu tanggal 20 bulan 7 tahun 2023. Beralih ke ingredients, menurut Skin Karisma, produk ini paraben free, jadi nggak ada paraben, serta alergen, sulfat, dan juga silikon. Produk ini juga aman untuk fungal acne, tapi mengandung simple alkohol. Tapi tenang aja, untuk alkoholnya dia posisinya di bagian tengah ingredients list, yang berarti dosisnya nggak terlalu banyak. Dan juga kalau kalian cium aroma produk itu sendiri, dia tuh nggak ada bau alkoholnya sama sekali, jadi menurut aku sih nggak apa-apa, berarti dosisnya nggak terlalu tinggi. Menurut Inside Decoder, dia highlightnya fragrance and essential oil free, dan untuk key ingredientsnya, untuk anti acne ada niacinamide 5%, untuk antioksidan ada ethyl ascorbyl ether yang merupakan vitamin C, untuk cell communicating ingredient dia ada niacinamide, untuk skin brightening ada niacinamide dan juga vitamin C. Untuk skin identical ingredient ada glycerin serta sodium hyaluronate, dan untuk soothing dia ada Achillea millefolium extra. Jadi seperti yang bisa kalian lihat tadi, kalau ingredients unggulnya ada niacinamide 5% dan juga vitamin C yang fungsinya untuk mencerahkan kulit. Dan bonus dia ada sodium hyaluronate yang fungsinya untuk melembabkan kulit. Beralih ke tekstur dan aroma, untuk teksturnya dia seperti essence pada umumnya. Dia juga melembabkan kulit dan menurutku hidrasinya oke. Produk ini sangat ringan di kulit, jadi menurut aku cocok banget untuk dipakai di pagi hari. Jadi untuk pagi hari kalian bisa pakai si pitoniasin ini, dan malamnya kalian bisa pakai si Fresh Herb Origin Serum. Untuk aromanya menurut aku dia nggak ada aroma parfum tambahan, jadi aroma ingredients itu sendiri. Bau alkohol pun juga tidak ada. Oke, sekarang kita beralih ke cara pakai produk ini. Seperti aku bilang, kalau ini dia teksturnya sangat ringan, jadi cocok untuk dipakai di pagi hari. Karena pakainya di pagi hari, aku pakai setelah cuci muka dan sebelum pakai sunscreen. Jadi aku cuci muka dulu, pakai si pitoniasin essence ini, baru pakai sunscreen. Untuk cara pakainya, kalian bisa sama kayak si Fresh Herb tadi, bisa melalui pipetnya langsung kalian tetesin ke muka baru ratain, atau bisa tuang ke tangan dulu, digosok-gosok baru ditap-tap ke muka. Suka-suka kalian aja. Kalau misalkan nanya berapa tetes ya pakainya, itu sih tergantung
tergantung kalian kebutuhannya apakah banyak atau sedikit. Kalau kalian perlu hidrasi yang ekstra, otomatis pakainya lebih banyak. Tapi kalau kalian nggak perlu banyak-banyak, ya lebih sedikit pakainya. Intinya sesuai kebutuhan dan kondisi kulit kalian aja. Baiklah, sekarang kita beralih ke kelebihan dan kekurangan produk ini. Tapi pertama-tama aku akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, dia bebas dari paraben, alergen, sulfat, dan aman untuk fungal acne. Yang kedua, dia sudah terdaftar di BPOM. Yang ketiga, dia mengandung ekstrak bambu yang mana bagus untuk menenangkan kulit serta menghidrasi kulit. Dia juga ada niacinamide 5% dan juga vitamin C yang bagus untuk mencerahkan kulit serta sodium hyaluronate untuk melembabkan kulit. Yang keempat, dia melembabkan kulit tapi terasa sangat ringan di kulit. And last but not least, dia mampu mencerahkan kulit karena mengandung niacinamide 5% dan juga vitamin C. Untuk kekurangannya aku juga nemuin dua. Yang pertama, dia mengandung alkohol, tapi lagi-lagi seperti aku bilang tadi, dia urutannya di bagian tengah ingredients list dan juga dia nggak ada bau alkohol sama sekali, yang berarti alkoholnya sedikit aja, jadi nggak masalah sih menurut aku. Yang kedua, efek niacinamide itu mencerahkannya cukup lama, tapi memang niacinamide cara kerjanya seperti itu sih. Aku pengen taruh di video ini supaya kalian tahu kalau niacinamide memang agak lama cara kerjanya, jadi kalian harus sabar. Oke, seperti yang aku sudah bilang sebelumnya, kalau aku udah pakai produk ini selama 2 minggu dan aku akan kasih lihat before afternya. Untuk harganya, yang Fresh Herb Origin Serum ini dia 204.638 dan yang Pito Niacin Whitening Essence dia 216.006 rupiah. Kedua produk ini bisa kalian beli di Shopee dan juga Lazada. Untuk Shopee dia namanya nasificofficial.id dan untuk Lazada dia Nasific Korea. Tapi tenang aja, aku sudah sediakan link di description box, jadi tinggal kalian klik aja. Oke, finally, last but not least adalah kesimpulan. Jadi kalau kalian nanya apakah aku rekomen kedua produk ini atau enggak, jadi setelah mempertimbangkan kelebihan dan juga kekurangannya, yes, I do recommend these two. Oh ya, kedua produk ini aman digunakan untuk remaja, dewasa, dan juga orang tua. Aku bakal rekomen si Fresh Herb Origin Serum kalau masalah kalian itu kulit yang berjerawat atau beruntusan, tapi kalian nggak sensitif sama parfum karena parfumnya lumayan banyak. Untuk si Pito Niacin, aku rekomen ke semua jenis kulit, terutama untuk kalian yang memiliki masalah dengan bekas jerawat, karena dia mengandung niacinamide 5% dan juga vitamin C. Oh ya, aku ada saran juga untuk Nasific. Menurut aku sebaiknya jumlah parfum di serum ini dikurangi agar teman-teman yang kulitnya sensitif bisa menggunakan produk ini juga. Dan untuk si Pito Niacin, saran aku sebaiknya whitening essence-nya tuh diganti dengan kata brightening essence, karena niacinamide dan vitamin C itu fungsinya untuk mencerahkan kulit, bukan memutihkan kulit. Mencerahkan dan memutihkan itu berbeda. Alright, itu dia untuk review kedua produk ini dan juga progres pemakaian aku setelah 2 minggu. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk dikasih like. And if you like my content, then please consider subscribing to my channel. Oh, jangan lupa untuk beli produk-produknya Nasific dan aku sudah sediain linknya di description box, tinggal diklik aja. And yeah, that's it. Thank you very much Nasific for working with me, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye! I think we're getting into a weird area here.